Well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel YouTube yang subscribersnya masih kecil. Dan misalnya kalau teman-teman belum subscribe channel gue, now you must press it. Press the subscribe button, oke? Hari ini gue mau ngomongin seputar which one is better between technical analysis or fundamental analysis. Ya, mungkin banyak dari kita para trader-trader atau investor atau teman-teman kita atau teman-teman gua atau semua orang yang baru mau nyoba investasi khususnya di saham tuh bingung. Apa yang harus gue pelajarin nih, Ham? Fundamental dulu atau analisis teknikal dulu? Well-nya banyak banget. Menurut gua kita harus belajar sih dua-duanya ya. Mungkin di video sebelum ini kalian udah nonton ya. Kalau salah satu kekurangan gue bilang kekurangan, misalnya kita mau belajar investasi ya kita harus belajar dulu. Nah, kita masuk agak sedikit lebih ke akademis, lebih ke teori. Mana yang lebih bagus, belajar fundamental atau teknikal? Tadi gue sempat mention bahwa dua-duanya kita harus belajar. Kenapa kita dua-duanya harus belajar? Inilah alasannya. Yang pertama, fundamental. Fundamental ini secara garis besar atau payungnya itu adalah membicarakan tentang inti tujuannya adalah analisis fundamental untuk melihat apa perusahaan yang bakalan kita beli. Jadi perusahaannya apa? Misalnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D dan sebagainya. Sebagai macamnya ya. Itu yang pertama adalah kita harus tahu apa dulu perusahaan yang kita beli. Lihatnya dari mana, Ham? Yang pertama biasanya dari laporan keuangan, dari rasio-rasionya like PER, price earning ratio, and then EPS, earning per share, and then their debt to equity ratio. Ya banyak sih kayak cash flow-nya juga seperti apa, pertumbuhannya gimana, apakah dari tahun sebelumnya profit atau tidak, profitnya itu berapa persen, terus bagaimana pergerakannya kayak ROA, return of asset, and return of equity dan sebagainya macamnya, itu biasanya bakalan kita pelajari. Tapi sih secara basic bisa dipelajari, banyak banget artikel atau buku-buku yang menjelaskan tentang rasio-rasio tersebut atau bagaimana caranya kita membaca laporan keuangan secara basic. Terus abis itu fundamental ini biasanya sangat digemari oleh para investor gitu ya. Biasanya yang karena investor itu konsepnya adalah membeli bisnis atau membuat suatu bisnis, lebih jelasnya mungkin membeli bisnis ya. Jadi dia harus tahu kayaknya forecast atau penerawangan ke depannya untuk 3, 5 atau 10 tahun ke depan seperti apa perusahaan ini. Apakah akan berkembang atau bakalan kolaps di tengah jalan? Ya, we don't know. Ya, pokoknya intinya analisis fundamental. Itu untuk menjelaskan apa perusahaan yang akan kita beli untuk berinvestasi. And then next kita ke analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini untuk menjawab kapan kita membeli saham atau perusahaan tersebut ya. Saham dari perusahaan tersebut sih. Itu kapan? Jadi waktunya kapan, momennya kapan. Dan kalau misalnya kita breakdown lagi, teknikal ini sebenarnya banyak sih, tiap orang metodenya beda-beda. Yang pertama adalah kita mau melihat trennya seperti apa gitu. Walaupun seringkali ada juga yang secara fundamental bagus, tapi teknikalnya ya biasa-biasa aja gitu. Trennya seperti apa? Nah, analisis teknikal ini sangat bergantung sekali dengan grafik atau graph ya. Sama aja kali ya. Nah, trennya ada 3, yaitu uptrend ya, tren ke atas, downtrend, tren ke bawah, sideways ya, flat lah. Pokoknya datar aja gitu kan. Nah, itu adalah 3 tren. Secara orang awam, maksudnya secara kita yang baru belajar, menurut teman-teman tren yang paling bagus untuk saat berinvestasi yang mana? Yang lagi down, yang lagi flat atau sideways, ataupun yang lagi uptrend?
Ya pada akhirnya mungkin banyak yang berpikiran bahwa nanti aja gue nunggu downtrend dulu sampai downtrendnya habis baru gue pengen lihat kira-kira pembalikan arahnya kapan gitu, momennya kapan baru gue investasi atau trading ya itu. Tapi balik lagi, setelah gue sharing-sharing dan nanya-nanya ke teman gue yang lebih expert ya, expertise semuanya, mereka bilang bahwa kapan yang terbaik untuk investasi atau trading adalah pada saat market lagi uptrend. So kalau misalnya mau berinvestasi, kita cari dulu uptrend yang market yang uptrend, bukan uptrend yang market ya. Sorry, belibet. And then dari teknikal itu kita juga bisa melihat support atau resisten, batas bawah atau batas atas ya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar banyak tentang support resisten, teman-teman bisa join ke Telegram kami di Investment Geeks. Ada juga podcastnya di Spotify, di Penyu FM, di Anchor dan sebagainya macamnya ya. Investment Geeks ketik aja. Kita juga punya Telegramnya di Investment Geeks ya, lihat aja di deskripsi. Terus abis itu kalau technical ini lebih cenderung ke arah trader. Kalau trader itu konsepnya lebih ke arah berdagang antara beli dan jual. Jadi gue baru menyadari bahwa apa yang gue pelajarin di kuliah mengenai supply dan demand akhirnya teraplikasikan di sini ya. How to make money, how to trading like a pro, but I'm not a pro ya. I'm still noob until now. I'm still learning about how to analysis market, how to pick the right company ya, stock company and the others lah pokoknya. Itu aja sih untuk menjawab pertanyaan mana yang lebih bagus, fundamental atau technical. Dua-duanya harus dipelajari, tapi sejujurnya kalau setelah gua amati teman-teman gua lihat dan gua observasi bahwa mereka sebenarnya dua-duanya juga belajar, tapi kecenderungannya yang beda gitu. Ada teman gue yang belajar dua-duanya tapi dia lebih berat atau kadar atau proporsinya lebih cenderung ke fundamental gitu. Ada juga teman gue yang fundamental sekilas doang kayak basicnya rasionya apa, tapi dia lebih getolin ke teknikal. Itu nggak bisa ditentuin sih sebenarnya gitu. Jadi bukan ada yang bilang sih. Jadi yang namanya investing atau trading atau whatever you say it lah, itu adalah seni gitu. Jadi balik lagi ke diri kita, apakah kita tipenya agresif, konservatif ataupun moderate gitu. Balik lagi karena tiap orang, misalnya metode gue adalah, bukan metode sih, gue adalah orang yang lebih cenderung ke teknikal, tapi gue tidak mengabaikan apa yang namanya fundamental. Misalnya gue lihat teknikalnya lagi uptrend nih, terus gue cek fundamentalnya apakah pairnya murah, apakah dia ngutang apa enggak gitu kan. Maksudnya bukan ngutang apa enggak sih, maksudnya ngutangnya besar atau enggak, gimana kondisi ROE-nya gitu. Ketika misalnya teknikal uptrend terus fundamentalnya juga cukup support atau mendukung, nah gue balik lagi ke teknikal. Nah gue pengen lihat patternnya, polanya gimana, terus kayak bentuk candlenya seperti apa gitu, supply and demand, balik lagi semua di-combine nih. Itu kalau gue, dan metode gue pun juga nggak bisa diaplikasin ke lu juga, jadi lu harus mencari sendiri metodenya ya, harus belajar lah intinya gitu. Kalau kesimpulannya adalah fundamental untuk menjawab apa perusahaan yang bakalan kita beli, kalau teknikal kapan kita membelinya. Semoga penjelasan gua bermanfaat, dan ya bagi kalian udah cukup lah buang-buang duitnya di hal-hal yang nggak berguna. So kita kan butuh membuat sebuah keluarga, dana pendidikan juga belum ada, dana ngurusin anak juga belum ada, apalagi yang belum nikah, yang masih nabung buat lamaran, misalnya kayak gua pun seperti itu. Ya udahlah hura-huranya ya, kita pending dulu, nanti kita lanjut lagi hura-hura dengan kebiasaan yang bertanggung jawab gitu. Gua sangat belajar sekali dengan Joska ID. Kalian pasti tahu lah Joska ID, financial advisor itu. Dia pernah bilang, salah satu foundernya pernah bilang gini, kita tuh bukan jadi orang yang terlalu hemat apa gitu, tapi kita bisa jadi orang yang boros serta bertanggung jawab gitu. Quotesnya yang gue suka adalah boros bertanggung jawab. Gue belajar dari situ. Thank you Joska, dan ya semoga bermanfaat.
apa yang gue sharing ya gitu aja sih. Kalau misalnya mau diskusi tinggal komen di bawah. Gue Ilham undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.